Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basir dan Saya Danar. Ya, kami angkatan 2022 dari Teknik Elektro UI. Ya, jadi Pak di sini kita sedang melaksanakan tugas akhir yang dimana berkaitan dengan kebakaran di gedung. Jadi tujuan kita di sini itu ingin menanyakan informasi lebih lanjut lah mengenai kebakaran di gedung itu sistemnya seperti apa. Kita ingin tahu apabila ada permasalahan yang bisa diungkit juga. Alhamdulillah kita bisa tahu gitu masalah apa yang sedang ada di gedung ini. Jadi tujuan kita di sini untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai kebakaran itu. Mungkin apa ada kekurangan yang di gedung ini atau gimana gitu, nanti pertanyaannya udah disiapin. Oh, apa yang buka? Langsung aja yang pertama tadi. aku record. Oh, kau record? Aku record juga. Enggak. Sebentar ya, Pak. Siap. Bapak aslinya mana? Saya kalau aslinya saya Klaten, tetapi saya kerjanya di Segala Safety mulai 2023. Berarti tinggalnya di Jogja sekarang. Sekarang ya saya laju. Lagi. Berarti dulu pensiunan damkar. Saya pensiunan damkar Tahun 2023 bulan Juni. Ya. Tugas di mana, Pak? Saya tugasnya di pemadam kebakaran Klaten dari 2000 sampai 2023. 23 tahun. Iya. Dekat, Pak. Saya Boyolali, Pak. Oh, alhamdulillah. Ya, kita sering berdampingan. Sebelahan. Udah masih. Sabar, Mas. Sabar. Lah, Sinyalnya, apa, Mas. santai aja lah. Berarti kalau di Klaten dulu kebakaran gedung itu banyak terjadi atau Ya, banyak terjadi. pernah ini Pak yang dahsyat gitu di gedung? Ya, kalau bilang dahsyat, ya belum. Kaitannya di sana relatif gedungnya yang kebakar kan tempat-tempat kecil ya. Cuman juga ada beberapa tempat di gedung kantor. Contohnya di pertanahan Klaten itu dulu pernah terjadi kebakaran. Di RSPD juga pernah. Di RSPD itu malah justru kebakarannya di dekat pos pemadam Itu pemicunya karena apa, Pak? karena listrik ya. Berarti konslet. Ya. Berarti- Habis itu Tapi kalau diambil sebagian besar dari pemicu kebakaran itu sebenarnya apa, Pak? ya itu karena bisa juga karena kabelnya sudah aus ya sudah waktunya penggantian, tidak ada penggantian. Atau rata-rata semua dari listrik atau ada hal lain selain dari listrik, Pak? Kalau di sana juga banyak dari bukan hanya listrik saja, ada yang dari tungku masak. Biasanya Yes. kalau masak Dapur. itu dapur itu biasanya LPG yang tidak terkendali, atau mungkin pada waktu bulan puasa sehingga ngenget Ya, sayur rasa tapi sayur. ditinggal pergi ke masjid. Nah, biasa juga. Mungkin masuk ke pertanyaan yang ada di sini aja dulu ya. Iya, siap. Mungkin tuh Bapak tadi kan sudah memberikan informasi lanjut mengenai kebakaran di gedung ini. Apakah Bapak melihat dari sistem yang ada di gedung ini itu sudah memenuhi standar? Apakah ada kekurangan melalui dari sistem yang kita punya di sini itu? Apakah ada kekurangan menurut Bapak? Kalau di sini sistemnya sudah terpasang dengan baik. Contohnya jalur-jalur evakuasi sudah terpasang baik. Terus alat-alat APAR juga sudah terpasang dengan baik dan terawat juga. Mungkin yang perlu disikapi ini tadi, kalau ada tempat informasi yang khusus, ini belum ada MAC ya, atau belum ada kalau bisa dikatakan pemandu sebagai suara ya. Pengeras suaranya belum terdengar, sehingga kita mengadakan kotpet latihan kebakaran itu saja masih tadi belum bisa lancar. Kaitannya satu,
alarm tidak terdengar karena alarmnya di sini manual tidak ada. Ya, mungkin juga bisa juga manual itu juga baik sudah ada. Iya. Nah, tapi kurang kuat dalam arti kurang keras. Kurang kuat. Sebenarnya kalau kurang kencang. dari standarnya itu harusnya ada alarm tuh berapa? Dari gedung yang misal ada 4 lantai, ini kan 4 lantai ya? Iya. Kalau harusnya standarnya berapa? Kalau alarm itu masing-masing gedung itu kan ada titik-titik yang nempel di tembok yang dipencet di tombol manual tombol ring itu. Yaitu paling tidak satu lantai itu mestinya 2, pojok sini sama pojok sana. Oh, biar terdengar. Nah, iya. Sedangkan yang di sini ada berapa, Pak? Kalau di sini kami kan belum bisa hanya satu manual. Hanya yang satu dipakai. manual yang di lantai 2 itu aja. Tapi yang dibunyikan di situ, tapi semuanya sudah ada. Oh, sudah ada. Cuma tadi zaman tidak dibunyikan. Yang dibunyikan biasanya fire alarm dibunyikan itu di tempatnya yang terbakar. Oh, Karena untuk menandakan di sana yang ada terbakar. Memencet pertama kali karena ada situasi kebakaran, dipencet, seret, ya itu ada pola suara bahwasanya di gedung ini di ruangan ini ada masalah atau ada emergency kebakaran. Oh, berarti misal hanya di gedung lantai 2 yang terbakar. Berarti hanya alarm di lantai 2 aja yang dibunyikan. Yang pertama kali yang pertama kali yang hanya dibunyikan. Pertama kali lantai 2, berikutnya penyampaian informasi, terus diadakan komunikasi. Ada kotret atau kebakaran di lantai 2 ruang apa? Oh, setelah informasi. Iya, itu mohon dengan penghuni ruangan tidak panik untuk segera mengevakuasi sesuai dengan jalur evakuasi yang sudah disediakan. Baik, berarti yang saya tangkap dari Bapak ini tuh kekurangan dari kita tuh yang pertama ada alarmnya kurang keras saja. Speaker sebagai pemandu kegiatan atau pemandu emergensi. Ini ada speaker ya. Apakah ada saran lain dari Bapak untuk sistem yang ada di sini, Pak? Kalau tidak ada seperti ini, saran kami harus disiapkan toa sebagai pembantu. Toa pembantu yang portable. Iya, toa. Itu sebaiknya dipasang, kaitannya apa? Salah satu di situ segera ada tindakan kalau terjadi emergensi. Iya. Ini nomor satu ya? Coba. Kalau sebenarnya tuh damkar sama pihak gedung tuh apakah ada kayak grup khusus atau aplikasi sistem pelaporan kebakaran yang terintegrasi dengan si gedung itu? Jadi damkar ke gedung itu. Jadi kalau misal ada kebakaran nanti infonya apakah udah ada? Gini ya, untuk masing-masing ruangan harus ditulis nomor-nomor penting. Jadi siapapun boleh melapor ke pemadam kebakaran waktu terjadi, kecuali di sini kan ada istilahnya pelaporannya di sini. Yang tahu langsung lapor security, security menyampaikan kepada pimpinan sambil telepon ke pemadam kebakaran. Kaitannya terlambat pemadam kebakaran datang, hancurlah kita sudah habis. Ini harus segera. Lah, dengan demikian walaupun kebakaran itu bisa terkendali, pemadam kebakaran ke sini tidak masalah karena pemadam kebakaran kan tidak ada biaya. Sehingga ini perlu sekali pengetahuan sampai di sini. Dan mungkin di sini pernah mengadakan uji respon time dari kebakaran. Lah, ini perlu sekali untuk di fakultas mana atau perguruan tinggi ini diadakan uji respon time dari kebakaran. Kecepatan. Iya, kira-kira kalau terjadi kebakaran dari pos kebakaran sampai di sini berapa menit? Simulasi gitu ya, Pak? Simulasi.
Karena tadi hanya simulasi dalam intern sehingga kita bisa tertanggulangi, jadi kita tidak Melibatkan tidak pihak melibatkan damkar. Tapi nanti kalau sudah baik, kita sudah safety, sudah siap semua, Iya. boleh bersama-sama dengan damkar. Oh. Berarti nih dari sistem damkar ya, misal dari damkar menerima nih laporan kebakaran. Sebenarnya informasi apa sih Pak yang dibutuhkan dari pihak damkar itu tuh agar dapat segera kita tindak lanjuti lebih cepat, itu sebenarnya informasi apa yang dibutuhkan dari pihak yang melaporkan? Iya. Ya ini yang jelas untuk cara pelaporan ini menanyakan terjadi kebakaran di apa atau di ruang apa. Ini perlu diperhatikan. Kaitannya mungkin di situ bahan beracun sehingga tidak boleh disemprot dengan air. Nah, itu. Nah, maka ini perlu sekali disampaikan yang terjadi kebakaran tempat beracun atau tidak boleh dengan pemadam. Dia biar menyiapkan, dia membawa safety. Oh. Jadi kebakaran kadang-kadang nggak bawa safety-nya, kadang-kadang hanya langsung berjalan, yang dibawa hanya yang ada di mobil saja. Berarti yang saya tangkap tuh kalau misalnya contoh kayak gardu induk itu kebakaran, berarti yang madamin berarti kayak foam gitu. Iya ya, kalau Bukan gardu itu jangan pakai air, Iya. pakainya dengan powder. Ah, Kalau foam juga sama sama. kena induksi kan. Dari foam itu kan air, Oh, jadi powder. Oh. pakai powder. Berarti tergantung, jadi damkar ini butuh informasinya tergantung kebakarannya Kebakarannya apa? apa gitu ya. Oke. Kalau di ruangan, ekstra ruangan itu biasanya tetap mobil kebakaran, yang penting dimatikan listriknya baru dipadamkan. Oh, biar tidak parah. Biar tidak kena tidak berkembang banyak. Gitu. Maka di situ ada klasifikasi kebakaran ya, kelas A, B, C, D. Kelas A itu benda padat, kelas B benda cair, kelas D itu dari gas atau dari listrik, dan kelas E adalah lemak atau di rumah makan dan tempat-tempat masak. Berarti semakin klasifikasinya itu semakin Iya. agak susah. Iya. Gitu ya. Tambah lagi satu Mas, ini alat pemadam yang terakhir ini ada tambahan satu dengan sistem pemadaman untuk mobil listrik, dan ini ada khusus. Karena ini baru ya. air Iya, gitu ya? ini sekarang ada khusus, tidak boleh sembarangan pakai alatnya. Nggak bisa mati itu kan? Iya, tidak padam. Oh iya ya, karena baterai dia. Iya, ini Ya, ada baterai biasa, tambah baterai lagi. kecil kita ini kan juga nggak bisa. Lagi besar itu. Apalagi yang besar kan? Nah, itu ada lagi masih. Udah turun tapi udah keluar ini dari internasional. Itu pakai apa Pak? Pakai apa ya? Liquid apa itu ya? Kami Jadi belum menyiapkan. Cuman pendingin gitu atau seperti Iya, apa? seperti Smoke. seperti gas sih dia. Nah, seperti gas ya. Seperti gas. Bahannya Dingin berarti. Pak. Baik Pak, di sini kan berarti kan dapat dinilai berarti sistem yang kita pakai itu masih menggunakan sistem yang konvensional. Dalam arti konvensional tuh kita masih menggunakan sistem alarm tuh yang belum digital, istilahnya masih manual. Iya. Terus apakah dalam arti itu Bapak menilai sistem yang seperti ini tuh seperti apa Pak? Apakah harus diperbaiki lagi dari segi, apalagi gedung pendidikan kan Pak, harusnya bisa tuh tanpa sistem konvensional, harusnya bisa menggunakan notifikasi digital atau seperti apa? Menurut Bapak seperti apa Pak? Kalau di sini sudah alat kebakarannya sudah bagus ini. Contohnya ada ada sensornya. Nah, ini kan mestinya maaf ya, kalau sudah ada CCTV ini mestinya bisa ditambahkan dengan langsung dengan pola alat alarm. Oh iya. Yaitu alarm panas. Iya. Oh berarti nanti sensor pakai. Sensor, berarti bisa itu untuk. Tapi karena ini gedung lama atau gedung sudah duluan dibongkar dan sekarang alatnya baru mulai ada, ini makanya kita bisa menggunakan dengan alat-alat yang konvensional saja. Kaitannya kalau mau merubahkan banyak sekali. Nah, maka dari itu harapannya kalau membuat gedung sekarang harus sesuai dengan undang-undang dari bangunan gedung tersebut harus terpenuhi dengan keselamatan bangunan dan penghuninya. Oke, berarti yang saya tangkap nih Pak, di
gedung sini itu ada yang masih kurang, kayak seperti kan sudah ada CCTV tapi belum ada sensor kayak sensor kebakarannya. Ya. Terus notifikasi kalau misalnya ada kebakarannya itu kan belum ada ya Pak. Iya. Maka dari itu kalau besok harapannya kalau memasang dengan fire alarm Iya. disatukan dengan CCTV. Oh. Kaitannya nanti kalau ada pencet sini, Ruangan- sana bisa baca. Misalnya ruangan lantai 1, Ada ruangan baterai, 2. bisa dibaca. Berarti nanti dibaca, nanti security yang itu. Di sana. Jadi alarm itu mestinya kan satu komplek di tempat yang membaca ada tempat security atau bisa membaca denah Di layar di berarti. layar. Itu sebaiknya seperti itu sehingga nanti bisa melihat di situ ada apa pola, misalnya ada dipencet atau ada apa bunyi di sini, di tombol sini ada kelihatan. Oh. Ini ada murup lampunya. Oh, di lantai 3 ruangan ini ada kayak alarm atau yang bisa. Ini memang perlu sekali, tapi ini kan perlu penambahan. Ya. Dan kami juga siap membantu kalau memang nanti dari perusahaan kami juga bisa. Berarti ada juga. Ada dari Skala Safety. Kita juga bisa install ulang dan pemasangan CCTV fire alarm ini. Berarti Bapak kayak ada risetnya buat Ya. kalau misalnya timbulan ada apa api itu nanti ada notifikasinya ke si security-nya gitu. Iya kelihatan nanti bisa. Tapi dari CCTV ya Pak? Dari CCTV dan dari alarmnya. Alarm bunyi kan CCTV kan Iya. otomatis Connect juga? Connect. Oh, berarti CCTV ada sebagai Ya, visualnya aja. Ya. Jadi disambungkan. Tapi notifikasinya tetap dari sensor yang ada. Dari sensor ya ada. Oke. Udah ketangkep ya? Masih ada sih tapi. Masih teman. Iya. Iya. Siapa? Misal tadi kan ada nggak sih Pak untuk standar notifikasinya itu tuh harusnya seperti apa, ada nggak Pak? Standar maksudnya yang di Misal tadi kan ada sensor lalu dia mengirimkan notifikasi dan lain-lain dari sistem tersebut tuh apakah ada standar yang harus dicukupi atau ya udah kita pasang aja bebas seperti itu Pak? kalau standarnya untuk keselamatan gedung memang harus itu satu ruangan? satu gedung ini hanya satu tempat untuk induknya ya, tetap harus induknya itu sehingga ada apa-apa bisa terbaca di situ. Berarti yang saya tangkap satu pintu gitu. Satu pintu, jadi kelihatan semua Mas. Nanti kalau ada yang maka di tempat-tempat tertentu dikasih gitu banyak. Tapi udah ada yang pakai belum Pak? Udah banyak yang pasang. Oh. Apalagi Gedung apa itu, Pak? gedung-gedung baru sekarang Gedung sudah. baru semua. Udah canggih-canggih. Gedung Iya. lama rata-rata masih Ini pakai yang lama. Bapak ini kan memasang fire alarm biasa kita pasang. Nah, kita bantu. Di rumah. Danar. Gimana Mas rencananya? Jadi itu kita di sini tuh kan sedang melaksanakan tugas akhir. Mengerjakan tugas akhir. Ya, lagi melakukan riset lah tentang mengenai kebakaran di gedung itu seperti apa. Kita ingin tahu lah informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut. Gitu. Lalu ini tadi kan kita menanyakan bapaknya sempat bilang ke kita bahwa ada sistem notifikasi yang baru untuk di gedung-gedung baru. Nah kita tuh sebenarnya pengen tahu tuh seperti apa sih sistem notifikasi yang sudah berjalan saat ini, itu kita pengen tahu seperti apa. Buat di gedung ini. Yang mungkin yang sudah Yang ada lain aja. Iya, contohnya. Contohnya seperti apa? Kita pasang fire alarm di gedung mana? Oh, kalau fire alarm itu kan ada dua tipe ya. Yang satu konvensional, yang satu undersable. Yang konvensional itu dia mungkin kayak by manual dari panel. Nanti misalkan ada kebakaran nanti ada tekan kayak bel. Ya, manual berarti. Iya, manual. Terus yang undersable, kalau misalkan terjadi kebakaran dari panelnya itu ketahuan titiknya di mana jadi kebakaran. Itu yang undersable sih.
Tapi dia membaca, mengirimkan notifikasi tersebut tuh dari sensornya yang Dari sensornya, menghidupkan. ya biasanya itu kan ada Membaca. dua ya, yang satu heat buat panas, yang Ya. satu smoke detector buat asap. Berarti smoke detector itu menggunakan CCTV atau menggunakan sensor khusus? Itu kalau misalkan seumpamanya mengeluarkan asap, itu dia bakalan mengeluarkan deteksi ada terjadi kebakaran gitu sih. Oh berarti tidak menggunakan visual CCTV yang kan ada tuh CCTV nggak CCTV yang udah ada gasnya berapa itu kan bisa terdeteksi tuh sekarang ada yang seperti itu kan. Oh gitu. Kalau kita sih, kalau CCTV Belum. belum ada. CCTV Iya, itu nggak ya. ada ya. Itu CCTV cuma memantau aja ya. Oh berarti buat visual aja Iya. untuk di ruangan tersebut. Iya, cuma smoke yang perlu tuh smoke detector sama hidran sih. Hidran. Ya, hidran itu kan kalau misalkan terjadi kebakaran, dia kan ada sprinkle. Iya. Seumpama itu pecah dari api itu, dia otomatis mengeluarkan air. Iya. Oh itu udah di outputnya ya berarti ya. Iya. Berarti inputannya ketika sensor itu on, Membaca. mereka mengirimkan notifikasi di layar display. Iya, display. Untuk, Iya, ya, display. Nah, dari display tersebut itu tuh apakah langsung bisa diintegrasikan oleh damkar, bisa langsung terbaca oleh damkar atau hanya Di gedung sebagai itu di gedung tersebut? Cuma di gedung tersebut. Oh berarti Ya. belum bisa langsung Belum, tapi kalau Notifikasi misalkan ke damkar. ya kalau damkar itu kita by manual. Manual tuh maksudnya itu by phone, laporan, laporan berarti sebagai aja. laporan Iya. aja. Iya. Itu kan kalau buat fire alarm sama hidran ini kan buat mengamankan gitu, istilahnya. Berarti hanya sebagai early warningnya saja. Ya, Iya. benar. Nah, itu sih. Apalagi Mas? Berarti tadi yang tadi saya tangkap tuh CCTV-nya merekam saja, terus tapi ada sensor smoke dan hydran tadi. Iya, kalau CCTV sih nggak ada. Hanya untuk melihat, Ya, hanya- cuma melihat aja. Iya, iya. Ya, penggunaan kebakaran itu cuma yang wajib itu hidran sama fire alarm. Itu pun harus 3 lantai ke atas. Ya, 3 lantai. 3 lantai. ya 3 lantai ke atas. Tapi kalau misalkan cuma 1 sampai 2 lantai cukup pakai apa aja. Oh. Buat Berarti standar hydran tuh fire. sama kayak sprinkle gitu. Ya, Sprinkle. sprinkle. Kayak di sini kan kayaknya fire alarmnya lagi rusak ya. Oh, lagi rusak. Ya, lagi rusak. Lagi masalah ya, perlu pembenahan. Iya. Benar-benar. Berarti kalau misalnya ada kebakaran, tapi yang jaga di display itu nggak ada orang tuh gimana Pak? Balik ya, nggak tahu. Nggak tahu ya? Itu yang standby yang buat itu kan namakan MCFA panelnya. Iya. Biasanya panel itu standby-nya di bagian security. Iya. Ya, itu dari pihak security yang Ya, karena- Berarti dia hanya menampilkan display, bukan sebagai ada alarm khusus buat ketika ada notifikasi tersebut nggak ada ya? dia tahu nanti misalkan posisi kebakaran di mana, misalkan lokasi Titiknya. A, ya dia tahu di situ titik A. Nanti dia bisa koordinasi sama pihak damkar atau dia bisa mengeluarkan Sendiri, Ya. Oh, berarti outputnya hanya display itu tadi. Tapi untuk misal Cuma pengingat aja sih kalau buat Oh, fire pengingat alarm. aja ya. Ya. Mempermudah aja kok. Ya, Titiknya di mana gitu. ya. Oke. Kalau misalkan hidran itu dia bisa mengeluarkan ini sih air. Airnya. Ya. Maka di situ ada hidran, terus ada nozzle, ada sama hose ya. Kalau hose ini yang manual ya Pak ya. oke. Berarti kalau misalnya security-nya nggak ada yang jaga, berarti lalai sih. Ya. Nggak tahu ya. Berarti salah dari security kan. Ya. Langsung respon. Antara dua di bagian security, kalau nggak bagian engineering dia. Biasanya gitu buat panelnya. Sebenarnya udah menjawab. Iya, dari notifikasi. Apalagi ini ada tim Kalau masnya bagian apa mas? Ketiga mas? Saya lagi sama mengerjakan tugas akhir juga. Oh, Terus saya kita ini terkait dengan kebakaran juga. Iya. oh kebakaran. Di laboratorium. Lagi ngulik permasalahannya itu sebenarnya apa aja yang ada di gedung ini. Kalau mau kapan-kapan pergi ke Klaten di Ke rumah Bapak? enggak Kapan aja kalau nanti misalnya perlu via WhatsApp. Mau tanya-tanya apa via WA nggak apa-apa. Nanti biar nanti nyambung. Iya betul. Siap membantu panjenengan untuk tugas satu. Terima kasih, Bapak. Ya, kasihan nanti bisa nanti. Mungkin waktunya Bapak kan
udah mau pergi juga. Jadi cukup aja. Iya. Mana rumahnya mana? Saya di sini. Di sini saja. Tapi aslinya di Kalimantan. Oh Kalimantan, bagus lah. Kalimantan baik itu nanti. Kali bayar. Banyak teman-teman sana ahli Liga 3 di sana banyak. Boyolalinya di mana? Tapi Mas sudah Saya di Cepopong. sudah ada sertifikat Liga 3? Belum. Belum ada. Oh. Tapi kalau sertifikat berarti pelatihan ya? Ya ikut sekolah sih. Itu selama 3 Setelah bulan. ini 3 bulan. Ya 3 sampai 6 bulan untuk Tapi itu mengeluarkan sertifikat K3 tuh biasanya dibagi. Biasanya kalau yang aman ketiga umum aja sudah ada di panelnya itu sih di situ dia ada panelnya itu ada lokasi 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan terjadi ada titik kebakaran nanti dari si asap ini mendeteksi di si panel ini bahwa ada terjadi kebakaran di lokasi A gitu. Atau nggak? besok nanti kapan Bentar. nanti panjenengan WA saya kasih contoh pemasangan ini. Jadi ya ada panjenengan pandangan. lo ini lo cara membaca di situ ada kebakaran di sana di mana nanti ada Cara kerjanya gitu ya, Pak? iya gitu aja. Nanti daripada nanti kan kita tanya kan enggak nyambung nanti itu kan lebih nyambung terus nanti kita bisa sampaikan nanti bisa sama Pak Dio atau bisa dengan kami boleh nanti bisa tanya sama Ibu nomornya Almira. bisa untuk melengkapi panjenengan untuk ini tugas akhir Oh, berarti itu bukan by internet ya notifikasinya? Bukan ya? Pakai kabel berarti ya? Berarti Panel dari tersendiri microcontrollernya Iya, dia dari langsung panel. mengirimkan notifikasi, Iya. bukan melalui internet. bukan melalui internet dan bukan melalui CCTV juga beda. Oke. Berarti tiap ruangan, tiap lantai Iya, ada ada semua. smoke detektor sama heat detektor ya. Oke. Smoke detektor tuh buat pendeteksi asap. Kalau heat buat panas. Iya. Ya, kalau panas itu terjadi kebakaran dia panas dia dikeluarin. Melebihi panasnya nanti Iya. kan ada ambang batasnya. Iya. Nah, nanti kita Udah cukup. Mungkin cukup dari kita, Pak. ya siap Maaf siap. apabila mengganggu Nggak waktunya. apa-apa iya, nanti Saya ucapkan terima kasih Mas Dio, Pak. iya Oh, Pak siapa? Pak Nur Kutik Pak Nur. Pak Terima Dio kasih iya. untuk informasi yang sudah diberikan ke kita. Semoga bisa bermanfaat buat kita. Amin amin Mungkin kalau emang butuh informasi lebih lanjutnya lebih boleh. lanjut boleh, Pak. boleh nanti kita bantulah nanti Main-main ke apa, Klaten. main ke sana juga Bapak Enggak apa. Dulu di Klaten ini kafe, Pak. Iya. Saya di KAI.